Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Aisyah seprovinsi Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada kajian sore menjelang berbuka bersama Majelis Tabligh dan Ketarjian PDA Kabupaten Sukoharjo. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di hari akhir nanti. Tak lupa saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aisyah se-Jawa Tengah rahimakumullah. Pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Fatwa Tarjih tentang puasa ibu hamil dan menyusui. Sahabat Aisyah seprovinsi Jawa Tengah rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan atas seluruh umat Islam sedunia. Namun ada sejumlah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena beberapa kondisi dan harus mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Sebagai contoh, ibu hamil dan ibu menyusui. Sahabat Aisyah se-Jawa Tengah rahimakumullah, banyak yang mempertanyakan apakah ibu hamil dan menyusui itu mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Jika iya, bagi ibu hamil dan menyusui wajibkah mengganti puasa atau membayar fidyah? Sahabat Aisyah se-Jawa Tengah yang berbahagia, beberapa pendapat ulama tentang qadha puasa, membayar fidyah atau qadha puasa dan membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, bahwa ibu hamil dan menyusui itu seperti orang sakit. Apabila mereka tidak berpuasa Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar fidyah. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, bagi ibu hamil yang tidak berpuasa, maka kewajibannya hanya qadha. Sedangkan bagi ibu yang menyusui yang tidak berpuasa, maka kewajibannya qadha dan membayar fidyah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, wanita hamil dan menyusui jika khawatir terhadap dirinya, maka wajib qadha puasa tanpa membayar fidyah. Namun jika khawatir terhadap bayinya saja, maka wajib qadha dan membayar fidyah 1 mud atau 6 ons setiap harinya. Jika wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya dan bayinya sekaligus, maka kewajibannya hanya qadha puasa. Jika ibu hamil dan menyusui kuat untuk puasa namun sengaja tidak puasa karena sebab khawatir terhadap bayinya, maka kewajibannya adalah qadha puasa dan bayar fidyah. Yang keempat, mazhab Hambali, jika wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir kepada dirinya saja, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Jika wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir kepada dirinya dan bayinya, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Namun
jika ibu hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya saja, maka kewajibannya qada puasa dan bayar fidyah. Yang kelima, menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa maka cukup baginya untuk membayar fidyah tanpa qada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi An Sa'id bin Jubair An Ibni Abbasin An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala al-hamilu wal murdi'u tuftiru wa la taqdi wa hadza sahihun wa ma ba'dahu. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ibu hamil dan menyusui jika khawatir pada dirinya atau bayinya karena berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mengeluarkan fidyah dan tidak ada kewajiban qada bagi mereka. Hadis riwayat Daruqutni dan dihukumi sahih menurutnya. Demikianlah materi tausiah tentang fatwa tarjih tentang puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan sahabat Aisyah seprovinsi Jawa Tengah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.